Halo semua, bertemu kembali dengan channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan fakta sejarah serta mitos-mitos yang berada di Nusantara. Di kesempatan kali ini Jagat Amerta akan membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapa milik Gajah Mada. Tahukah kamu jika pendiri dari kerajaan Majapahit ini merupakan seorang pangeran dari kerajaan Sunda Galuh? Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya. Mari kita kupas tuntas siapakah sosok Raden Wijaya. Kisah Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memiliki nama asli Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh bernama Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya adalah Dyah Lembutal, yaitu cucu dari Ken Arok sang pendiri kerajaan Singasari. Baik dari pihak ibu maupun ayah, keduanya telah memiliki darah kerajaan yang mengalir dan diwariskan kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mewarisi tahta dari kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi, Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya, yaitu kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singasari tentu bukan keputusan asal-asalan. Sebab, Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara, bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri dari Raja Kertanegara juga sempat dituliskan dalam Kitab Negara Kertagama serta Kitab Pararaton. Dalam Kitab Negara Kertagama, disebutkan bahwa Raden Wijaya menikah dengan 4 putri Kertanegara, yaitu Gayatri, Jayendradewi, Nerendraduhita, serta Tribuaneswari. Permaisuri yang terpilih dari 4 putri tersebut adalah Tribuaneswari, sedangkan 3 lainnya adalah selir. Namun dalam Kitab Pararaton, disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri dari Kertanegara. Akan tetapi, Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri Darapetak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam ekspedisinya bernama Ekspedisi Pamalayu di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi. Dari pernikahan dengan Darapetak, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang ia beri nama Jayanegara. Akan tetapi menurut Prasasti Sukamerta serta Prasasti Balawi, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuaneswari. Dengan selirnya yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 orang putri, yaitu Dyah Gitarja atau dikenal pula dengan nama Tribuana Wijaya Tunggadewi serta Dyah Wiyat atau dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara sebagai putra Raden Wijaya kemudian akan meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan Tribuana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Kegagalan Raden Wijaya menyelamatkan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singasari yang diprakarsai oleh Bupati Gelang-Gelang yang kini menjadi Madiun. Nama bupati tersebut adalah Jayakatwang. Dalam Kitab Pararaton dikisahkan bahwa Jayakatwang mengirim pasukannya untuk menyerbu kerajaan Singasari dari arah utara. Kemudian Raja Kertanegara yang mengetahui rencana Jayakatwang pun memerintahkan menantunya yaitu Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singasari menangkal serangan dari pasukan Jayakatwang. Namun, pergerakan dari pasukan pertama hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Ketika dikirim oleh Raja Kertanegara, Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Akan tetapi, pasukan yang menyerang Raden Wijaya adalah pasukan kecil yang dikirim oleh Jayakatwang sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari yang kini adalah Malang kosong oleh pasukan. Jayakatwang yang cerdik pun lantas segera mengirimkan pasukan yang lebih besar ke Singasari. Karena sebagian besar dari kekuatan militer Singasari dipimpin oleh Raden Wijaya tak kunjung kembali, pasukan kedua Jayakatwang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singasari, bahkan Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya telah tercerai-berai usai mengetahui bahwa Singasari jatuh dan Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan. Bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar Sungai Brantas.
Karena taktik cerdik dari Jayakatwang tersebutlah, Raden Wijaya pun gagal menyelamatkan kerajaan Singasari dari serangan pemberontakan. Usai Jayakatwang melumpuhkan Kertanegara, Raden Wijaya pun mengabdi pada Jayakatwang dengan membawa dendam untuk kembali merebut tahta. Sebelum diterima oleh Jayakatwang, Raden Wijaya sebelumnya kabur bersama 3 sahabatnya yang bernama Nambi, Sora dan Ranggalawe. Ketika melarikan diri tersebut, Raden Wijaya serta sahabatnya diterima oleh Arya Wiraraja. Ketika bersembunyi, Raden Wijaya pun mendapatkan saran maupun bantuan dari Arya Wiraraja untuk kembali ke Singasari dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Dengan pengakuan Raden Wijaya tersebutlah, Jayakatwang pun menerimanya dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Usai mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Asal-usul nama Majapahit. Suatu ketika Raden Wijaya menemukan sebuah pohon yang berbuah yang bernama maja yang memiliki rasa sangat pahit. Dari buah pahit tersebutlah, Raden Wijaya pun memberikan pedesaan tersebut nama Majapahit. Meskipun mengaku ia akan mengabdi, Raden Wijaya masih memiliki dendam pada Jayakatwang. Ia memiliki kesempatan ketika invasi pasukan Mongol yang dikirimkan oleh Kubilai Han datang untuk menghukum Kertanegara. Namun, karena Kertanegara telah tewas, 20.000 pasukan Mongol pun diajak oleh Raden Wijaya untuk balik menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, maka ia pun akan tunduk pada Kubilai Han. Namun usai berhasil menyingkirkan Jayakatwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian membuat pasukan Mongol memilih untuk meninggalkan Jawa saat itu. Raden Wijaya kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan berada di Mojokerto. Ketika mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Akan tetapi, masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seseorang bernama Mahapati yang gemar mengadu domba. Karena adu domba dari Mahapati tersebutlah, kemudian perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe serta Lembu Sora kemudian tewas. Wafatnya Raden Wijaya sang pendiri Majapahit. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309 usai 16 tahun memerintah dan menguasai kerajaan Majapahit. Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri dari kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Antahpura dengan arca Jina dan candi di Simping dengan arca Siwa. Setelah Raden Wijaya wafat, putranya bernama Jayanegara pun mengambil alih tahta. Kerajaan Majapahit kemudian semakin jaya serta berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya yaitu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara yang menjabat sebagai raja pada tahun 1350 hingga 1389. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh seorang Mahapatih bernama Gajah Mada, yang kemudian memiliki ikrar terkenal yaitu Sumpah Amukti Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Itulah kisah pendirian sebuah kerajaan Majapahit yang terkenal di Nusantara serta peninggalan-peninggalannya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe, untuk mendukung channel terus berkembang. Bagikan ke teman-teman Anda. Semoga video ini menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Terima kasih sudah menonton.